wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriska Yunensi. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pendekatan intervensi struktural dan kultural dalam pengembangan organisasi. Yang pertama, pengertian intervensi. Menurut Toha, intervensi adalah suatu kegiatan perbaikan yang terencana dalam proses pengembangan organisasi. Sementara, definisi intervensi menurut Mukijat, intervensi atau campur tangan pengembangan organisasi adalah program-program, kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang dilakukan oleh konsultan dan atau manajer untuk membantu program pengembangan organisasi yang luas. Kedua, pendekatan intervensi dalam pengembangan organisasi. Terdapat 3 pendekatan dalam intervensi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, intervensi struktural atau berfokus pada tingkat organisasinya. Yang kedua, intervensi teknikal atau berfokus pada tingkat pekerjaannya. Yang ketiga, intervensi berfokus pada manusia. Selanjutnya, intervensi struktural atau berfokus pada tingkat organisasinya melalui yang pertama, restrukturisasi atau reorganisasi. Yang kedua, sistem imbalan baru. Yang ketiga, perubahan kultur organisasi. Sedangkan intervensi teknikal atau berfokus pada tingkat pekerjaannya melalui yang pertama, rancangan bangun ulang pekerjaan atau RBUP. Yang kedua, tim kerja otonom. Yang ketiga, sistem sosial teknikal. Yang keempat, peningkatan mutu hidup karyawan. Selanjutnya, intervensi berfokus pada manusia. Yang pertama, pelatihan kepekaan. Yang kedua, umpan balik melalui survei. Yang ketiga, konsultan proses. Yang keempat, pembinaan tim. Yang kelima, pembinaan kerja antar kelompok. Selanjutnya, jenis intervensi dalam pengembangan organisasi. Terdapat beragam jenis intervensi dan kita dapat menggolongkannya dalam 4 jenis utama, yakni human process intervention. Yang kedua, structural intervention. Yang ketiga, human resource management intervention. Yang keempat, strategic intervention. Yang pertama, human process intervention adalah jenis intervensi yang fokus pada peningkatan efektivitas hubungan antar manusia atau bagaimana agar relasi antar pegawai dapat dikembangkan secara produktif. Yang kedua, structural intervention adalah jenis intervensi yang fokus pada perubahan struktur dan desain organisasi. Jadi fokusnya lebih pada aspek infrastruktur organisasi. Yang ketiga, human resource management intervention adalah jenis intervensi yang berfokus pada perubahan dalam kebijakan dan sistem manajemen SDM. Yang keempat, strategic intervention adalah jenis intervensi yang berfokus pada tindakan strategis untuk merubah bentuk struktur organisasi. Selanjutnya, intervensi PO dilakukan setelah konsultan melakukan diagnosis. Yang pertama, pengertian dari diagnosis. Diagnosis adopsi dari istilah kedokteran atau ketika dokter berusaha mengenali keluhan yang dirasakan pasiennya mengenai sesuatu yang tidak beres dalam tubuhnya. Menurut Ustaz Toha, diagnosis merupakan suatu proses menemukan penyebab pokok dari masalah organisasi. Yang kedua, proses diagnosis. Menurut Sondang Siagian, proses diagnosis ada 7 langkah. Yang pertama, identifikasi wilayah permasalahan tentatif. Yang kedua, pengumpulan data. Yang ketiga, analisis data. Yang keempat, umpan balik data. Yang kelima, identifikasi wilayah permasalahan. Yang keenam, motivasi klien menyelesaikan masalah. Yang ketujuh, diagnosis, mencari penyebab masalah, tentukan perubahan. Menurut Sondang Siagian, diagnosa yang baik tidak hanya memberikan informasi yang tepat tentang hakikat sistem organisasi klien, akan tetapi juga harus bermanfaat dalam merancang bangun dan memperkenalkan alternatif tindakan untuk memperbaiki situasi problematik yang dihadapi. Artinya, diagnosa yang dilakukan harus memperkuat pandangan tentang perlunya perubahan diwujudkan dan berbagai manfaat akan diperoleh apabila perubahan itu diwujudkan.
Selanjutnya, terdapat dua faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan intervensi, yakni yang pertama, karakteristik organisasi. Artinya adalah sejauh mana kesiapan organisasi itu untuk melaksanakan intervensi. Dalam hal ini, kesiapan organisasi ditentukan oleh tiga aspek, yakni yang pertama, congruence, menunjukkan sejauh mana sebuah proses intervensi bersifat fit dengan strategi dan struktur organisasi, lingkungan yang ada, dan perubahan yang berlangsung. Semakin fit, semakin baik. Yang kedua, stability, menunjukkan sejauh mana label atau derajat perubahan dalam lingkungan organisasi dan teknologi. Semakin tinggi derajat perubahan, semakin kompleks proses pelaksanaan intervensi. Yang ketiga, union atau serikat pekerja. Pelaksanaan intervensi mungkin lebih sulit dalam organisasi yang memiliki serikat pekerja yang kuat, terutama jika perubahan itu mempengaruhi masalah kontrak seperti gaji, desain pekerjaan, dan fleksibilitas karyawan. Selanjutnya, ada karakteristik dari intervensi itu sendiri. Karakteristik dari intervensi juga akan sangat menentukan keberhasilannya. Terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan karakteristik intervensi ini, yakni yang pertama, spesifikasi tujuan, menunjukkan sedetail apa tujuan intervensi telah didefinisikan, apakah sudah cukup detail atau masih terlalu luas. Yang kedua, program. Hal ini melibatkan tingkatan di mana perubahan dapat diprogram atau tingkatan di mana karakteristik intervensi yang berbeda dapat dipetakan dengan jelas guna memungkinkan adanya sosialisasi, komitmen, dan alokasi penghargaan. Yang ketiga, target perubahan. Menunjukkan target perubahan, apakah merupakan organisasi secara total atau hanya departemen atau kelompok kerja yang kecil. Yang keempat, dukungan internal. Merujuk pada sejauh mana terdapat dukungan internal bagi proses perubahan. Yang kelima, sponsor. Merujuk pada keberadaan sponsor, apakah terdapat dukungan dari top manajemen untuk memulai dan mengalokasikan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung proses intervensi. Sekian materi yang dapat saya paparkan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.